Oke, selamat pagi teman-teman semua. Mbak Eva, Pagi. silakan. Semangat pagi. Silakan kameranya. Saya sudah mohon izin di grup kita bahwa pagi ini kita akan live di Facebook selain saya rekam. Jadi nanti teman-teman yang belum bisa kumpul hari ini ada 7 orang, luar biasa. Menurut saya udah sangat luar biasa. Pertemuan keempat yuk. Ketiga keempat, Teh. Keberapa? Kayaknya Kok keempat jadi lupa ya, saking seringnya ngobrol Tiga di kayaknya. Ketiga ya? Ketiga ya? Ketiga lah. Tiga deh. Sampai, Iya. hai cakep. Wih, siapa itu? Halo. Hai, ada Eva punya anak ya, lucu banget. Anak Siapa namanya, dia punya Mbak? 4 anak. Dinyalakan aja Mbak Eva. Paling kecil, aku punya 4 anak laki-laki ya, itu Ya, juga. Namanya cantik banget. Kan. itu banget. Wah, laki-laki Namanya semua ratu ya, banget Mbak, ya? nih. 4 laki-laki semua. Laki-laki semua. Aku 2 aja udah ratu banget yang paling cantik sendiri. Aku 3 ditinggal-tinggal. Tapi kamu 3 kan 2 cewek. Iya benar. Aku kan laki-laki semua. Tetap ya kamu kalah ya. Pagi Tetap ini kita juga masih bicara laki-laki tentang semua. yang minggu lalu tentang habis gelap terbitlah terang. Kita akan bicara gelap mana yang kita tinggalkan dan terang mana kita menuju. Masing-masing dari kita punya cerita-cerita yang luar biasa, punya kisah-kisah yang luar biasa, dan ini adalah forum bagi kita untuk saling berbagi, bukan dalam konteks mengeluh, karena kita perempuan-perempuan yang tidak mengeluh, tapi adalah untuk menginspirasi yang lainnya. Tadi kita udah diskusi ya Maria ya, bahwa waktu kita berbicara dan orang kaget melihat kita, loh Mbak Lovely itu ternyata pernah ngalamin itu toh. Kok dia seger-seger aja gitu kan. Harapan saya dengan membagikan itu, yang sedang ada di dalam merasa bahwa ada kok titik terang. Bisa kok menjadi baik-baik lagi seperti, walaupun Mbak Lovely nggak bisa dibilang baik-baik saja ya Maria, gilanya mah tetap ya. Tetap ya Maria ya. Jangan dihilangkan lagi-lagi. Jangan dihilangkan. Maka itu yang menginspirasi saya dan Teh Yanti untuk mengadakan Habis Gelap Terbitlah Terang, di mana semua perempuan berbicara 2-5 menit. Tidak narasumber, kita semua adalah narasumber. Saya dan Teh Yanti hanyalah di sini untuk menemani teman-teman. Joel izin karena dia Kemana? kegiatan lain katanya, jadi dia izin hari ini tidak ikut. Saya mau beri kesempatan. Saya tahu kalau perempuan-perempuan yang hadir hari ini memang orang-orang yang sangat eager untuk menceritakan kisahnya. Siapa yang mau bercerita lebih dulu? Ayo. Terserah saja. Sekali Saya siap aja. Luar biasa ini. Aku mau cerita sedikit dulu deh kalau gitu Mbak Lovely. Boleh Mbak Ana, silakan. Teman-teman semua dimanapun berada, saya senang sekali masuk dalam grup Opret bersama Mbak Lovely, Mbak Maria, Mbak Yanti yang udah ngajak. Karena walaupun di sekitar saya banyak perempuan, saya beraktivitas dengan juga banyak perempuan, tetapi pada waktu kita bercerita, tidak semua punya visi yang sama. Visi menuju kepada pembangunan diri dan pembangunan komunitas yang sehat. Diri dan komunitas yang sehat itu yang membuat kita punya makna. Nah, saya 15 tahun yang lalu harus mengalami kondisi yang mengejutkan diri sendiri. Karena lagi asik-asik main di tepi pantai yang, wah menyenangkan ya, namanya pantai dong. Tahu-tahu badan ini penuh bental-bentol. Kirain cuma kena serangga, kaligata. Tapi ternyata enggak. Berentet-rentet akhirnya punya keluhan yang enggak selesai-selesai. Dan kemudian saya pergi ke dokter yang merawat dari sejak remaja karena memang ternyata dari kecil kalau udah dicek rekam medis saya udah tebal banget ternyata. Dari situ saya harus mengalami treatment obat dan obat. Jadi obat udah jadi mirip kuaci. Tetapi yang unik adalah pada waktu badan ini tidak bisa diajak kerjasama untuk bahkan duduk. Sulit untuk bisa tegak karena sakit kepala, nyeri, dan tidak nyaman segala-galanya. Di saat itulah
saya melawannya dengan berusaha untuk fokus, cari akal bahasa sederhananya. Cari akal apa yang bisa saya pikirin nih. Dan pada waktu cari akal dan menemukan sebuah hal yang buat saya interest, itu saya fokuskan, ternyata hal itu malah menjadi bukan saya saja produktif, tapi saya bisa sharingkan ke orang lain dan orang lain bisa produktif juga di jenis yang sama. Itu membahagiakan. Dan waktu itu membahagiakan, ternyata itu menyembuhkan. Dan di situ buat saya menarik sekali, karena ternyata Tuhan memberikan kesembuhan. Mujizat itu datangnya satu, dari dokter, tabib yang memang disediakan ilmunya Tuhan izinkan. Kedua, datang dari support orang-orang yang positif. Dan yang ketiga, justru datang pada waktu kita memberi, bukan diberi. Jadi setelah memberi, lalu lihat orang bilang, ih keren, atau ada orang bilang, ih thank you, gitu. Dengan, wah dia tuh ekspresinya kan macam-macam ya orang ngomong gitu. Itu tuh dikit punya hasil obat saya berkurang, sampai bisa zero. Jadi, I thank you all. Luar biasa. Teman-teman yang bukan hanya mengucapkan kata terima kasih, atau mengatakan, kamu sekarang sudah lebih baik. Enggak. Tapi justru bersama-sama, berproduksi bersama, berkarya bersama, menghadapi challenge bersama. Karena Anda semua adalah obat buat siapapun yang sakit. Itu yang aku juga pernah lewati. I think that's what I want to tell now, Lovely. Mbak, 2 thumbs up itu. What is exactly you went through, Mbak? Dari 15 Bawa tahun kami yang ke kondisi apa yang kau alami waktu itu? Agak seru. Jadi waktu saya masih remaja bahkan, itu pertama kali saya haidnya saya itu tidak bisa stop dalam katakanlah 3 hari gitu ya. Jadi masa-masa banyaknya itu bisa di atas 1 minggu 10 hari. Lalu siklusnya pendek. Jadi nggak siklus 28, siklusnya kadang-kadang bisa siklus 21. Jadi baru aja rasanya bisa 2-3 hari lepas, udah datang lagi. Jadi bisa itu anemi. tidak menyenangkan banget ya. Dan lemes, HB-nya turun jadi anemia banget. Itu yang pertama waktu masih remaja. Habis itu saya kebagian hypertiroid. Jadi dan cukup parah, mata ini sampai mirip kelereng jedol kodok gitu keluar. Kecil sekali badan karena diare terus. Lalu kemudian harus mengalami kondisi ada benjolan di payudara. Yang satu agak besar dan sudah menjurus ke perbedaan jenis sel. Sementara yang satu lagi enggak. Operasi dan kemudian ada gangguan pada waktu operasi. Karena terlalu lama perdarahannya, jadi proses penyembuhan lukanya jelek. Sebenarnya saya nggak bisa ngangkat tangan karena nerve-nya ikut terganggu. Lalu mesti ada rekonstruksi atau recovery dari operasi yang pertama. Malah ketemu 7 benjolan lain lagi. Dari situ selang mungkin 4-5 tahun kemudian, aku mesti operasi lagi, ada di kepala nih, benjolan lagi keluar ke dalam. Dan di situ saya ketemu bahwa saya hemofili. Jadi tapi yang tipe A, berarti bukan yang B. Kalau B kan perempuan haid ya meninggal ya, karena darahnya nggak mau berhenti. Kalau saya yang A, dan itu datangnya dari proses pembekuannya yang delay. Jadi saya kalau luka besar, lama banget baru bisa nutup luka itu. Perdarahannya akan panjang. Nah, pada salah satu kondisi operasi itu, saya pernah kehilangan semua tanda-tanda vital. Jadi. Tapi ternyata Tuhan masih ngasih PR, jadi bangun lagi. Lewat itu berselang lama, baru kemudian saya dikasih tahu bahwa saya nggak mungkin punya anak. Karena di rahimnya juga ada perbedaan pembentukan sel yang mengganggu. Namun waktu akhirnya saya menikah, karena sudah pokoknya semua bilang, udah nikah aja nggak apa-apa gitu. Jalani aja, berkarya aja, ternyata Tuhan kasih anak. Puji Tuhan.
Saya punya 1 anak Wah, laki, sekarang udah mau lulus kuliah. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, tapi sesudah itu barulah saya masuk dalam rumah keluarga besarnya lupus. Karena yang tadi dibilang saya bendol-bendol kali gata, nyeri sendi, gangguan pankreas, jadi saya hipoglikemi. Kalau Mbak Maria tadi diabetes katanya tipe 1 ya Mbak Maria ya, jadi justru naik gulanya, kalau saya turun melulu. Iya. Jadi yang saya lewatin termasuk yang paling unik buat saya, yang paling unik, yang justru membawa saya berkarya sampai ke hari ini adalah saya kena di neurologi, jadi di brain. Di brain itu saya kebagian antibodinya saya omongnya gitu aja. Antibodinya saya tuh menyerang otak yang membuat saya jadi nggak bisa ngomong teratur. Jadi urutan kata itu bisa terbolak-balik. Jadi sebagian dari brain Gitu itu ya. terganggu Bisa gitu ya, kerjanya. Mbak ya? Aneh banget gitu. Lalu saya fight buat itu, dan saya dapat sahabat-sahabat yang mendampingi saya fight, sehingga saya memahami sekali kerja otak. Itulah yang kemudian membuat saya menjadi praktisi neuroscience terapan sekarang. Karena saya nggak mau menyerah dengan kerja otak itu. Dan saya pulih. Walaupun kalau kondisinya menurun, bisa kejadian lagi karena masih ada jejasnya, masih damage-nya masih tersisa. Gitu. Tetapi nggak ada yang bisa menandai kecuali kalau saya in very bad condition. Kalau biasa-biasa aja ngomongnya sih lancar-lancar aja. Nah, gitu bangunnya ya. mesti dilewatin aja. Jadi kalau kena serangan baru muncul tuh Mbak ya, nggak bisa Ya. Dan unik ya Mbak Lavi, karena aku Mbak Yanti kan dari kecil saya kelahiran tahun 60-an, 66 tepatnya. Itu kita kan di sekolah dapat masih zaman kuno tuh ya, apalagi sekolah saya bukan di kota besar, di Sulawesi sana sempat itu dapat bahasa Indonesia, Inggris hampir tiap hari, terus Belanda, Jerman, Prancis, gila nggak sih dulu? Sekolah dapat bahasa plus bahasa daerah dong. Tapi ternyata itu yang menolong, itu yang sangat menolong. Karena ternyata connectivity di otak kita berdasarkan bahasa itu jadinya tebal, maka bisa pulih. Namun, kalau saya lagi kumat, gitu ya. bahasa Indonesia saya bego banget urutannya. Tapi bahasa Inggrisnya lancar. Artinya bahasa Inggris yang komunikasi aja tapi ya, bukan yang buat nulis, bukan yang akademis. Yang bahasa Inggris komunikasi. Karena bahasa Inggris komunikasi itu satu kata udah meaningful. Jadi cuma ngomong-ngomong sependek-sependek gitu, orang udah paham lah dalam bahasa Inggris. Jadi ternyata itu tuh agak mudah buat otak ini untuk dipakai komunikasi. Jadi 3 tahun lalu waktu saya drop lagi, saya ikut sama temen dipaksa latihan pernapasan. Lalu latihan napas itu diajarinnya sama orang yang pinter free diving. Free diving. Akhirnya saya diajak nyemplung, padahal saya takut air. Tapi latihan terus, saya pulih. Tapi sepanjang latihan saya ngomongnya bahasa Inggris. Sok banget deh gitu kesannya. Lebih mudah ya. Buat bahasa Inggris lebih mudah ya buat otak ya. Dia satu kata itu kita, how are you? It's okay. I'm eating now gitu. Kan pendek-pendek tapi orang udah tahu apa yang dimaksud. Kalau bahasa Indonesia kadang-kadang kita mesti explain-nya tuh agak panjangan dikit. Ini kenapa kok seru juga ya Mbak ya? Mbak Rini, buka dong cam-nya. Baru masuk Mbak Rini. Selamat datang Mbak Rini dari Skala. Mbak Rini. Mbak Rini. Dia mungkin. Halo, selamat pagi kawan-kawan semua. Hai Mbak Rini. Hai, pagi Mbak. Hai. Buka dong cam-nya dong. Kangen sama Mbak Rini nih. Tunggu dulu sebentar, belum dandan ini masalahnya. Ya apa? Aku juga dandan atasan doang.
Seru. Oh, namanya di rumah ya enaknya bebas merdeka ya. Benar nggak? Jadinya sekarang menyesal kenapa nggak beli celana pendek banyak ya? Aku pakai daster tuh. Ini live di Facebook. Nggak apa-apa. Itu Mbak Ana, orang ini Mbak Rini, kita lagi mendengarkan cerita Mbak Ana dengan pengalamannya bersama lupus. Wow. 15 tahun coba. Iya. Ih, Wow. Mbak Ana itu thumbs up ya. Jadi Masya Allah. udah lahiran tahun Keren banget. 2006 ya Mbak ya? Kok kelihatan muda banget Mbak? Iya. Thank Aku you. jadi nggak pede ini. Jangan gitu dong. Iya. Beneran seger banget. Ya, thank you for you gigiku all. mulai sakit nih. Oops. Wow. Terus lanjutkan Mbak Ana, lanjutkan. Maaf ya, saya sambil menjawabin mereka-mereka yang mau bergabung. Kan jualan terus. Nggak apa-apa. Aku juga nungguin yang lain sharing kok. Ayo tuh, Jualan siapa terus. Mbak Maria? Ayo. Mbak Ana. Ya. Lovely, aku kalau boleh cerita sedikit. Dulu Boleh tahun 2000, sekitar 2000, pasca tsunami di Aceh itu 2006 kalau nggak salah, saya di... Mbak, mukamu nggak kelihatan Mbak? Jangan mukanya nggak kelihatan. Nah, itu aku divonis sebenarnya preleukemia, jadi sebelum masuk ke leukemia. Jadi tubuhku tuh biru-biru lebam-lebam gitu, jadi seperti orang dipukulin gitu. Nah, itu kita setiap minggu tuh melakukan serangkaian tes darah segala macem gitu. Sampai satu hari itu saya pingsan karena mungkin nggak bisa menerima kenyataan gitu ya, bahwa anak-anak masih kecil, sementara karir juga masih belum kelihatan gitu loh ya. Saya baru keluar dari advertising besar waktu itu dan memulai membangun sebuah lembaga baru bersama teman-teman. Nah, tapi pada saat itu suami saya justru yang menguatkan saya untuk kamu harus bisa memilih mau secara ilmu kedokteran atau kamu ambil cara sendiri gitu. Karena waktu itu saya terus terang nggak berani ngambil cara secara kedokteran gitu ya, belum kuat secara mental. Nah ini memang kadang-kadang ini ya, mungkin seperti Lovely punya pengalaman, Tuhan pasti akan memberikan jalan-jalannya sendiri ya, jalan-jalan tertentu yang kadang kok tiba-tiba buka di sini. Nah di rumah sakit itu saya ketemu dokter dari Singapura yang kebetulan lagi melakukan riset waktu itu. Nah, risetnya itu adalah tumbuh-tumbuhan di Indonesia. Dia ketemu dengan dokter yang menjadi mentornya. Dia tuh dokter di Unpad, gitu ya, lulusan Unpad waktu itu. Jadi dia harus wirawiri Jakarta Bandung dan ketemu saya, gitu. Terus dia kasih bukunya ke saya, gitu. Itu juga fotokopian. Coba deh kamu jajal. Jadi akhirnya kita berkontak-kontakan sama dia. Nah, kebetulan dokter yang di Bandung sekarang sudah meninggal. Jadi saya di apa sih istilahnya di treatment sama dia dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di Indonesia. Wow. Jadi harus apa yang harus saya makan, apa yang harus saya konsumsi gitu ya, itu dirubah semua sama dia gitu. Itu sekitar prosesnya 4 tahun saya dinyatakan bersih. Alhamdulillah. Jadi ternyata bisa memang share Mbak itu apa aja yang dikonsumsi itu Mbak? Iya, saya dan yang utama ternyata Bu itu wortel. Wortel tapi wortel kampung, bukan wortel yang gendut yang warnanya orange banget itu, tapi wortelnya wortel kampung. Ya, bukan yang import itu ya. Betul, itu setiap hari itu saya bisa 10 sampai 15 kilo itu ya, Mbak ya. 10 sampai 15 kilo. Wow. Di apa? Di jus. Di jus gitu. Bukannya atau dimakan gitu. Tapi wortel itu bahaya buat ginjal katanya. Enggak ya. Jadi gini, jadi memang di treatment ya, jadi ada 3 hari waktu saya, jadi dia sebutnya 3 days cleansing dulu, dibersihkan dulu dalam 1 hari itu saya hanya minum wortel aja. Itu benar-benar ini ya. Detox. Detox. Makan lainnya enggak atau cuma wortel? Wortel dulu di hari Jumat. Saya waktu itu Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, kita detox yuk. Iya benar. Kayaknya kita perlu deh. Perlu tuh. Nah, yang di hari pertama itu wortel, hari kedua tahan apa? Sanggup ya kayaknya. Terus hari keduanya tuh apel, tapi apel juga apel kampung. Jadi waktu itu saya beli apel Malang gitu ya.
Nah, Sekarang baru mahal hari apa mahal? hari ketiganya tuh boleh di apa sih, nggak usah di jus gitu ya, tapi dikunyah aja makannya. Wortelnya mungkin masukkan di air panas sebentar gitu, rebusan panas Oh, dimakan. ya. Oh, finger Nah, food baru ya. di hari keempat tuh kita boleh konsumsi nasi, tapi nggak usah terlalu banyak. Tarik lagi. Jadi wortelnya direbus. Boleh direbus, boleh mentah loh. Di hari ketiga ya. Kalau hari pertama, Oh, kedua itu cepat. benar-benar mentah dan di jus. Jadi hanya airnya aja. Ampasnya atau airnya doang? Airnya aja. Hanya air. batuk. Bukan di blender loh, di jus ya. Jangan pakai blender, ada Jus juicer. ya. Lah tuh kemana? Juicer. Lovely, jangan Kita coba lah. saling kirim jus wortel ya. Pakai jeruk boleh enggak ya? Kalau nggak boleh coba, kenapa Maria? Wortel boleh diganti nggak Mbak Rini? Kenapa? Wortel boleh diganti dengan beta karotin lain nggak Mbak Rini? Waktu kemarin itu dokternya menyarankan wortel aja, tapi wortel dipilih wortel kampung. Iya. Karena Nggak aku bisa, Mbak Ana. nggak boleh wortel dengan Oh, kondisi hipertiroid. oke. Hipertiroid itu kalau makan wortel kambuh, Mbak. Oke, oke. Coba nanti aku tanya ya. Aku nggak ngerti deh yang kalau kayak gitu. Kalau Mungkin boleh, Yanti pengen nanti. banget Iya, Nanti iya, aku iya, tanya. iya. Kan itu kan jagonya Teh Yanti tuh kalau kayak gitu itu tuh. Iya, iya, yang Tolong, itu Teh ya. Yanti. Help. Banyak lah profesornya. Tenang. Help banget. Jadi 3 hari cuma makan Terus Mbak Rini terus wortel. Iya, Pertanyaan jadi gua, kenapa nggak boleh wortel. dijus Wortel mentah. awal kan? Kenapa nggak boleh dijus terus disaring? kalau di Peras. jauh lebih bagus di juicer karena memang itu sudah sarinya ya. Kalau di juicer tuh air yang keluar tuh sarinya. Nah, kalau di blender itu sayang gitu. Jadi kan kayak Penampas. kelapa diperes aja, nggak keluar semua nanti ininya. Nah, itu saya benar-benar Mm-mm. gelasnya baris di dapur gitu ya. Jadi di juicer baris, kalau Ya lapar dikit 15 minum. kilo bayangin. Jadi memang lapar ya, lapar dan buang air. Itu kayak ngebersihin gitu badan, dia buang air terus, hari kedua juga buang air. Bisa langsing Baru hari- dong Mbak Lovely. Lovely. Iya, bener. Sehat, jadi berasa enak memang badan. Pengen. Kita detox. Betul, jadi nah setelah itu baru saya memang bertahun-tahun nggak makan daging, jadi saya berhenti makan daging. Oh my God. Saya berhenti makan Indomie gitu, buang deh. Ah, itu pasti. Nah, aku itu nggak bisa. Iya. Buang, makanan siap saji itu buang. Jadi saya paling ikan gitu. Ikan juga dikukus. Dikukus Aku misalnya. tadi pakai Indomie loh. Padahal udah lama nggak makan Indomie. Gawat. Cengek lagi. Berarti proteinnya dari ikan ya, Mbak ya? Iya, proteinnya dari ikan. Nah, ikannya biasanya ini mana? Saya pakaiin jahe tuh, dibungkus pakai daun pisang steam udah ya? kukus. Di steam. Waduh, Gitu. kedengerannya bikin ngiler tuh. Iya. Parah nih. Lagi puasa loh. Cocoknya sama Mas Nggak Tommy. ngiler. Pengen. Aduh. Jadi 3 hari 4 tahun kayak gitu, Mbak. Hari keempat direbus. Direbus sebentar. Hari ketiga tuh kita hanya wortel sama apel. Itu boleh dimakan secara nggak usah di jus, tapi di ini aja. Tapi tetap maksudnya hanya 2 itu aja ya, gitu apel sama wortel. Nah, hari keempat baru boleh makan normal. Tes. Suara saya kedengaran nggak ya? Kedengaran mana? Kedengaran. Oh iya, oke. Maria, kedengaran. Jadi hari Ya, keempat tadi kayaknya ada mute gitu. Nge-lag. Silakan. Jadi Mbak hari Yanti cariin keempat, gantinya wortel ya Mbak Yanti. Iya betul, ganti wortelnya apa gitu. Siap. Nanti ditarik. Hari keempat banget. selanjutnya seperti biasa Lovely. Jadi makan cuma memang nggak boleh daging. Ayam juga saya nggak makan. Jadi ayam, daging saya nggak makan. Gimana ya? Biasanya Telur ikan. boleh, Terus Lovely. Telur kampung tapi ya. Aduh. Telur kampung. Kampungnya daging itu kalau puasa itu yang aku puasakan adalah daging. Kok sama sih?
Kita makan daging 40 hari. Tersiksa banget loh. Lanjut Mbak, lanjut. 4 tahun kayak gitu Mbak. Iya, 4 tahun. 4 tahun. Tanpa 4 tahun. Nah, sekarang tuh Bukan ininya 40 hari. impact-nya tuh kalau makan sekarang nih ya, sekarang kalau saya udah nggak bisa makan, kayak kadang-kadang sih kalau kena ayam gitu suka mual. Oh, Jadi itu ininya seperti itu. jadi intoleran ya. Jadi Ya, ada ya. penolakan dalam tubuhnya Ya. gitu di tubuh. Tapi hasil preleukemianya sudah dinyatakan Iya, bersih. pulih semua Cukup total ya. pulih Aduh, semua. Jadi alhamdulillah. saya 4 tahun tuh seminggu Baguslah. sekali diperiksa ambil darah gitu, dicek lagi. Sampai dokternya juga tanya, ini ibu berobat apa sih kok bisa itu? Akhirnya saya catat kan semua ini dok, prosesnya kayak begini. Saya makan sayurannya ini aja yang saya makan, yang ini saya nggak makan. Ya nanti mungkin karena Nanti selalu kirim ya, dokternya. Kenapa? Catatannya Ya kirim boleh. ya. Boleh, Biar Kak. Boleh nanti insya Allah saya kirim. Mungkin itu kali Love sharing dari saya. Wah, itu, Aduh, baru tahu kita seumur-umur ketemuan. Baru tahu. itu baru saya Hari aku ini, mau baru ngomong itu kan, coba. Siapa yang mengira? Kebanyakan dari Kita kita dari itu 2002 loh, Mbak. Iya beneran. Beneran. Baru tahu. biasa. Menceritakan tuh bukan berarti mengeluhkan. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita pelajari dari Benar. pengalaman Mbak Ya, Rini. Benar. Iya. Ini padahal kita nggak ngasih judul. Memang luar biasa kita kelompok ini ya. Nggak kasih judul, tapi langsung dimulai dengan Mbak Ana tiba-tiba keluar semua cerita terkait kondisi kesehatan, ya kan? Ayo, Maria. Saya mau lanjut boleh ya, tapi Ya, boleh bukan banget. kondisi kesehatan nih. Boleh lah. Oh, bukan kondisi kesehatan. Boleh. Saya mau ngasih tahu alasan kenapa saya nggak pernah nongol di grup. Gara-gara ini. Oh, kenapa Mbak? Ini Crafters Against Coronavirus. Oh Nah, iya. Benar. ceritanya gini. Ceritanya gini, kami itu pada waktu pertama kali Pak Jokowi mengumumkan 2 yang positif 2 Maret gitu ya. COVID itu, itu terus teman saya kontak saya, dia namanya Dea ya, Dea Velina, itu kontak saya, Mar, ayo kita bikin donasi masker, dia bilang gitu, masker kain. Waktu itu kami belum meramalkan bahwa masker kain itu akan dibutuhkan. Gitu. Kami nggak ngerti, kami ragu waktu itu juga. Terus lama-lama ternyata masker kain itu kami tahu bahwa dibutuhkan ya. Terus waktu itu kami mulai buka di grup untuk rekrut crafter. Akibatnya banyak crafter yang gabung, ada sekitar 100 crafter ya, penjahit itu yang gabung. Sekitar sudah lebih dari 100. Wow. Nah, itu akhirnya kami bisa sampai kirim masker kain itu ke berbagai pelosok Indonesia. Dan pada tanggal 23 April, kami bisa kirim 4.000 masker. Wow. 23 April. Kalau sekarang 13 April, maaf. Pertengahan April ya. Jadi kalau sampai sekarang ya sudah sekitar 8.000 ya, 8.000 masker. Nah, tiap hari kami jahit masker, gitu kami kirim gratis, free, nggak bayar sama sekali. Itu sampai ke Sentani, Jayapura, sampai ke mana ini Atambua. Nah, itu beberapa seru juga sih sebetulnya ya. Jadi tiap hari itu kami ada sampai 3 jalur. 3 jalur distribusi masker ke seluruh Indonesia. Jadi sampai Aceh, terus sampai Riau itu sudah sampai ke pelosok-pelosoknya ya. Terus tiap hari itu kami keluarkan sampai 500 masker tuh bisa di komunitas kami. Makanya kami itu tiap hari jahit terus pernah juga kiriman kami itu ditolak dari daerahnya karena waktu itu mereka menerapkan lockdown. Lockdown yang belum waktu itu lockdown-nya itu belum dikendalikan oleh Pak Jokowi waktu itu. Ya, jadi mereka menutup diri sendiri gitu, semaunya sendiri gitulah. Akhirnya paket kami dikembalikan. Itu di Atambua waktu itu. Kami sampai pusing, ini gimana ini? Terus kami kontak teman di sana, mereka kasih jalan. Ternyata pakai JNE masih bisa. Gitu. Jadi yang kami pikir dulu pos ya paling perkasa di pelosok, ternyata JNE masih bisa gitu. Jadi ya seru-seru juga sih
sampai sekarang banyak masih permintaan Mbak Ana masker mau ini dari leave. para pelosok. Mbak Ana mau keluar. Mbak Ana, Ya, sehat ya. Bikin nanti duluan, kita mesti diskusi lagi nganter. Mbak ya untuk bikin kelanjutan. Terusin ya. Diskusi. Terusin Nanti ya, lanjut ya Ferry. Mbak. Ya, terus Mbak Ana. Ferry, Aku thank cariin you. pengganti wortel. Thank you. Segera. Mbak Maria, kita kontak lagi nanti. Ya, ya itu saja ya sharing saya ya. Ya, yuk silakan Jadi, Maria. Lovely. sudah itu aja sharing saya. Jadi Oke, harap makasih, dimaklumi Mbak kalau Maria. selama ini nggak bisa Aku- nongol di grup. Ini Lovely. sebetulnya ya Maria ya, kamu ini pas banget. Itu ada Mbak Rini, ada Hema, ada Teh Yanti, gerakannya sama semua itu. Iya. Iya, aku jadi pengen cerita Oh, iya? juga. Mm-mm. Itu apa pas 2 Maret dinyatakan ada yang positif itu kan, kalau aku sih biasalah ngumpulin donasi ya, tapi memang keren, memang benar kalau orang Indonesia itu paling baik ya, Mbak Rini ya. ada penelitiannya kalau orang Indonesia itu paling senang membantu, dan dalam waktu 3 hari aku bisa ngumpulin dana untuk beli masker N95, bayangkan 11.250. Wow. Bayangkan. Dan aku tahu kan aku sempat agak lama di Sulawesi dan sebagainya ya, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Barat. Di sana belum ketersediaannya itu rendah sekali. Jadi memang upaya yang dilakukan kirim ke sana gitu. Nah, kalau dibilang orang Indonesia paling baik itu memang betul. Karena sampai sekarang tuh di Amerika juga mereka pada jahit masker, tapi mereka nggak bagi-bagikan. Nah, gitu. Jadi mereka jahit cuma untuk keluarganya sendiri. Yang nggak bisa jahit ya udah lupakan gitu. Iya, aku sih terinspirasi Mbak Rini tuh, terus kemudian anakku terjemahin itu, bikin masker ala Jepang itu ya, dan itu dipakai untuk membina perempuan-perempuan nelayan yang nggak bisa jual ikan aja, orang ikannya dijual itu di pelelangan kan social distancing ya, jadi benar-benar terpukul gitu para nelayan, tapi kemudian jadi bangkit ketika kemudian kita butuh masker kain lebih banyak ya dari tanggal 20-an Maret ke sini itu. Jadi yang beli misalnya Bupati ini sampai 200.000 masker. Ini itu cukup. Tapi masker kainnya 3 lapis kan ya Mbak ya? Iya. Sebenarnya sih 2 lapis tapi dikasih gitu, dikasih tisu basah itu. Dikasih pelapis dalamnya ya? Iya betul. Jadi memang apa ya? Satu yang patut kita syukuri itu tadi itu kita masih senang kok saling bantu gitu ya, masih bergegas untuk itu, dan itu benar-benar lintas agama, lintas suku, lintas ras gitu. Yang malah banyak yang membantu juga begitu. Jadi aku baru cerita ke Lovely tadi, setelah dilihat yang banyak membantu aku tuh sampai rutin membantu tuh teman-teman dari gereja justru gitu ya. Karena mungkin kalau teman-teman muslim kan lebih senang membantu ke kayak dompet duafa, rumah zakat, lebih senang ke sana ya basisnya dari ini ya, ke basis agama gitu. Sementara kan kita yang kemanusiaan, betul. Yang kemanusiaan justru teman-teman non muslim yang lebih menyambut hangat, dan ketika mereka ingin bantu lagi. Kemarin nih baru teman farmasiku bilang, ya itu anakmu masih bantu itu paket 11 bahan pokok masih kok gitu, tapi ya sesuai dengan yang datang aja. Aku mau rutin, teman-teman gerejaku juga mau rutin bantu gitu kan. Itu kan luar biasa ya, bagaimana upaya kita untuk multikultural itu tuh sesuatu yang bukan diupayakan, memang sudah given seharusnya. Justru itu tuh hilang karena memang dipaksakan hilang gitu. Jadi sebenarnya kalau kita tumbuh dari keseharian, saling bantu itu jadi pintu masuk yang luar biasa ya. Yang ketiga, ini ternyata memang teman-teman kita tuh ini ya, terutama yang kalau yang membutuhkan tuh cukup sabar, tapi justru yang komentar itu ya yang apa sih kok pemerintah sampai sekarang belum, memang perlu prosedur. Orang aku aja mau dibantu sama temanku dari PNG 186 e-voucher, ini sudah 10 hari belum turun karena memang harus diverifikasi dulu benar enggak ini bisa menimbulkan gejolak enggak gitu ya. Justru kita ini nih yang lama di birokrasinya ya Mbak ya. Betul, kita ini yang seperti Mbak Maria lakukan ini kan inisiatif individu dan komunitas yang bisa mengisi kekosongan itu. Itu justru kolaborasinya. Kalau kan, saya bagaimana? Yang penting ada surat Mbak. Kalau saya surat, misalnya itu masker mau disebar ke penduduk mana, itu ada surat
dengan kopsrat RT-nya permintaannya kan. masing-masing, RT Ya, nah itu ya, kita atau atas nama justru puskesmas siapa, puskesmas itu yang kita mau menghindari penjualan masker, Mbak, soalnya. betul, betul. Jadi kita justru yang harus Iya. Yang puskesmas yang terimanya ganteng tuh sudah terdeteksi kah? Ah, kau. itu lain lagi ceritanya. Gagal fokus apa yang Itu rumah sakit di Bogor. Kalau aku sih lebih ini, ayo di Bogor. Lovely. Iya. Kalau kita kan nggak usah pakai birokrasi lah ya. Kalau mau bantu ya bantu aja lah gitu. Soalnya kan kalau yang bantuan massal dari pemerintah, korporasi itu kan pasti harus ada prosedur yang bisa sebulan, bisa minimal 10 hari gitu. Kalau kita mah, Mbak, ini ada yang konyol juga loh dari pemerintah itu, dari pemerintah Madura. Ada salah satu crafter kami yang cerita, crafter Madura. Dia minta crafter di sana, UKM. Siapa? Sorry. Gak ada matinya emang orang Madura di mana-mana. Dia minta ini, dia minta apa? Masker ya, tapi dia cuma menghargai maskernya itu 3.000 rupiah. Tapi dia minta 3 lapis masker. Terus dari kainnya aja modalnya nggak balik. Daripada katanya teman saya itu yang crafter, daripada saya yang grundel udah saya kasihkan ke tempat lain dengan ikhlas saja. Gitu katanya. Memang cerita-cerita tuh banyak sekali. Baik malah terhalang sama orang-orang yang mengambil kesempatan dan kesempitan. Saya berapa kali ngomong ya, saya tahu Mbak Yanti bergerak, Mbak Rini, Hema yang terus ada di sana, Maria bergerak gitu kan. Karena lucu melihat orang-orang yang baru mungkin menyebarkan makanan 100 dus gitu ya, sudah live on Facebook setiap hari. Itu karena saya punya banyak teman yang bergerak dalam senyap. Makanya saya suka, kalau Mbak Maria perhatikan, saya selalu tulis bergerak dalam senyap gitu kan. Ini live juga bukan mengangkat nama Lovely ya, tapi rupanya dengan live itu saya bisa mengundang lebih banyak orang untuk bergabung gitu kan. It's not about kita gitu, bukan tentang saya, bukan tentang Yanti, bukan tentang Rini, itu tentang kita bareng-bareng gitu kan. Ibu Supriyani. Ya. Apa kabar? Ya, Lovely. Aduh, Ibu udah lama sekali kita nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu ya. Iya, Ibu luar biasa loh, siap banget dengan nama. Soalnya begitu buka apa ya, oh Lovely ini ya, udah langsung tak bikin aja. Ibu ini dari PAUD Ibu ya? Dari pengurus pusat IGTKI. IGTKI, pengurus pusat IGTKI. Luar biasa, selamat bergabung Ibu. Ikatan Guru, Ikatan Guru TKI. Baru buka HP, baru buka ada kiriman Lovely. Oh, ini udah langsung buka. Terima kasih ya. Ya Ibu, memang setiap acara saya kirim 700 nomor. Ya, alhamdulillah. Mereka dapatnya. Mbak Yanti, lagi ke nomor-nomor yang kamu kenal ya, jangan berhenti mengirim ya. Siap. Mbak Rini, ayolah, bagi-bagi jadi. Nanti aku kirim. Iya, sebarkanlah. Ibu VB ini luar biasa loh. Beliau ini emak-emak. Tapi dalam COVID ini beliau sudah eyang. Iya, kalau Bu Supriyadi eyang. Bu VB ini memutuskan menemani orang tua yang kelabakan ngurusin anak-anaknya selama masa di rumah saja. Wah, keren banget. Ya, kalau Teh Yanti kita bingung kalau dia nggak bergerak. Ya kan? Kok Teh Yanti nggak melakukan apa-apa, itu kita bingung. Rini apalagi lah, ya kan? Emang pulang dia kan sudah jadi orang Palu dia. Jadi lagi serius deh. Ngomong sama ini pejabat ya. Maria juga sama lah ya. Saya kenal Maria ini jaringannya internasional loh. Dia belum bisa percaya dia. Ya kan? Ibu VB ini dari ibu yang hanya ngurus anak-anaknya, tiba-tiba dia memutuskan menemani para orang tua yang sekarang ini bingung karena ngurus anaknya di rumah. Mbak VB, ayo dong berbagi cerita dong. Selamat datang, dia baru bertemu dengan kita nih. Belum gabung ke WA Group ya? Halo, selamat siang, salam kenal buat. Iya belum. Selamat siang. Selamat siang ibu-ibu senior yang sudah jauh lebih bergerak dalam senyap ya.
Nggak usah pakai kata senior kali ya. Oh gitu ya. Ada yang Saya Padahal maksudnya tua, Saya perlu banyak berguru ini dengan ibu-ibu yang luar biasa, yang baru kali ini saya dapat kesempatan bergabung. Senang sekali dan saya menikmati ya dari tadi percakapan beberapa ibu-ibu, saya ikut nikmatin. Mungkin bagiin sedikit tentang edisi emak-emak kali ya. Jadi ada dua hal yang saya mau sedikit bagiin. Saya pun rasanya takjub ketika melihat banyak wanita hidupnya berubah. Makanya ketika tahu dari Ibu Lovely, ini khusus buat kumpulan wanita dari seluruh Indonesia dengan berbagai fungsinya yang berbeda-beda, saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Saya tertarik sekali, saya pengen belajar gitu ya. Saya pengen kenal lebih dalam dengan ibu-ibu yang sudah bergerak dalam senyap. Saya senang tadi kata itu, saya langsung catat nih, bergerak dalam senyap. Keren ini kalimatnya. Keren, memang keren itu. Keren banget. Kayak agen rahasia gitu ya. Agen rahasia. Bergerak dalam senyap. Saya tinggalnya di Jakarta, di pusatnya Jakarta Pusat, yaitu di Kemayoran. Sudah 12 tahun di sini, dan secara ajaib dipertemukan dengan wanita-wanita simpanan, para penari telanjang, terus LC karaoke, mungkin bahasanya LC atau apa ya, saya juga lupa. Ajak gabung Mbak, ajak gabung dengan kita. Oh iya, nanti saya coba share ke ya. mereka. Iya benar. Jadi mereka Kita banyak sangat terbuka ya untuk ini. Betul. Ya, mereka kebanyakan tuh dari Indonesia Timur yang hijrah ke Jakarta, ingin punya gaya hidup yang cukup mewah, namun pendidikan sangat terbatas. Jadi mereka langsung mencari pekerjaan jalur cepat yang menghasilkan uang. Jadi makanya pekerjaan mereka tuh banyak terjun di dunia malam agar cepat menghasilkan uang. Singkat cerita, mereka merasa letih, mereka merasa capek lahir dan batin dengan pekerjaan ini, dan mereka menyerah gitu loh sama Tuhan lah ya. Dan ketika hati mereka terbuka untuk Tuhan, ada kesempatan terbuka, ada pendampingan, ada persahabatan yang dibangun, sampai akhirnya pelan-pelan, sekalipun lama tapi pelan-pelan, tapi bergerak maju, mereka mulai jengah dengan pekerjaan mereka yang menghasilkan banyak uang itu, dan akhirnya mereka mulai bergerak maju, mereka mau hidup benar. Kalau mereka bisa jualan kue, mereka jualan kue. Kalau mereka nggak bisa masakan, mereka jualan baju, dan lain sebagainya. Sampai mereka bertemu Mbak Feby, dengan... kalau misalnya mereka mau diajarkan jahit, saya sangat terbuka loh untuk belajar jahit. Wah, terima kasih. Saya mereka sampaikan. mau ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih sekali. Luar biasa Ibu kita ini. Spesial menjahit ya Ibu ya. Crafter dia Mbak. Iya, spesial. Masak juga jago nih salah satu nih. Mak banget ya memang. Iya. Oke. Terus akhirnya mereka meninggalkan pria-pria yang menyimpan mereka dengan kisahnya kayak drama Korea, dikejar-kejar, tragis gitu ya. Dan saya bersyukur saya ada kesempatan, peluang untuk temenin mereka, sampai akhirnya mereka juga sangat jengah dengan kehidupan seperti ini. Akhirnya mereka mulai hidupnya dibenerin sedikit demi sedikit, sampai akhirnya mereka bertemu dengan pria, menikah bener, punya anaknya sah gitu ya, dan segala macem, sampai hari ini hubungan kami ya tetap baik-baik saja. Kalau saya boleh flashback dengan latar belakang mereka, wow, sangat sangat menarik untuk dikaji,
karena kehidupan wanita nih A sampai Z lah ya, apa aja ada nih cerita wanita. Jadi saya tertarik gitu loh dengan kisahnya wanita. Mungkin itu Bu Lovely yang Ada sedikit lalat ya? yang saya bisa bagiin. Karena Coba kita lihat. kemayoran sih ya. Mbak Feby ada Jakarta di Pusat WA itu, ya? saya Ada di belum. WA? Belum masuk ke WA Baru ya? baru semalam kontekan sama Bu Lovely ya. Ayo Dadakan masuk, meminta ini. Oh gitu. Iya. Saya udah bilang di grup itu hanya satu. Kita nggak punya banyak aturan, cuma satu. Hanya boleh memperkuat dan memberi makna. Nggak ada lainnya. Nggak peduli apa latar belakang kisahmu, kalau ngomongnya mulai memojokkan, no way. ya Mbak Eva, baru mau diminta untuk bercerita. Bayinya minta Mbak Eva. Wah. Mbak Eva, Eva dulu. baru mau Ini bayinya nangis. Oh, sayang. Ada bayi. Maaf ya. Bayinya, aduh, Rewel ya. Iya. Oke. Kasihan, mamanya ngobrol. Ini memang hanya itu aturannya Mbak Feby. Jadi siapapun boleh bergabung. Saya bahkan udah sempat ngomong, ayo dong, kalau yang kenal pelakor atau apa, kumpulin. Ya kan? Kumpulin ini kelompok di mana kita saling memperkuat. Nggak boleh ada omongan negatif. Benar ya Maria? Betul. Ya, karena kita punya banyak orang hebat di sini. Ada Mbak Maria, Bu Rosa, halo. Halo. Salam Bu kenal. perempuan tangguh juga loh ini. Perempuan tangguh yang saya kenal ini. Luar biasa. Saya mau dia cerita. Kamu mau cerita nggak? Mau dong. Iya. Apa yang terjadi dan apakah masih ada di situ beliaunya? Mbak Rosa. Kasih kepala. Coba. Mbak Rosa, saya beri kesempatan Mbak Rosa untuk bercerita. Ayo. Aku tahu Hema udah oke, udah free. Ini atau masih mau mendengarkan Pak? Udah free? Pernah. Oh oke, berarti Hema bisa cerita nanti ya. Oke, Mbak Rosa, ayo cerita. Apa nih? Kita bicara tentang gelap apa yang kita keluar, terang apa yang kita ada sekarang. Kalau sudah keluar dari gelap, kita harus menjadi terang. Ya dong, harus menginspirasi banyak orang. Tadi Mbak Hana bercerita tentang masa-masa gelap dia baru menerima lupus, dan akhirnya sekarang dia bisa hidup bersama lupus, malah memberikan, satu yang saya nggak tahu, teman saya lama ini, Mbak Rini ini, baru bercerita lagi apa yang saya alami sebelumnya. Dan dia membagikan terangnya juga. Mbak Feby, waduh. 4 tahun. Saya baru kenal ini, baru berapa kali ketemu di acaranya Samena. Belum pernah ketemu secara langsung. Tapi memang berhenti. Dia punya gerakan yang luar biasa juga sih. Saya nggak setuju kalau perempuan bilang, kalau Fli, saya emang nggak punya cerita apa-apa. 3 kali pertemuan ini, saya ternganga terus. Saya terus, ayo. Saya nggak percaya bahwa Anda belum melakukan apa-apa. Justru Anda sudah berbuat, tapi belum mau mengakui bahwa sudah berbuat. Seringkali kita menunggu orang lain mengakui. Ini kan bisa dibiasakan. Saya baru Ibu agak saya kayaknya belum bisa cerita sekarang deh. Saya baru masuk ini. Oke, baiklah. Sebetulnya nanti saya mendengar dulu yang lain karena saya baru masuk. Supaya saya bisa mendengar seperti apa yang disampaikan gitu. Ini kan sekolah. Tiap hari dia ribut, tak sibuk aja. Hari ini libur kan? Puji Tuhan. Lovely. Harus diantisipasi ketemu pelakor dengan istri sahnya di sini. Nanti berkelahi. Kalau banget sih. Ini siapa tahu kan dunia itu. Nanti tanya gini, loh kamu. Antisipasi itu harus, kita kan nggak pernah tahu, kayak tahu-tahu Mbak Rini ternyata pernah prelekimia kan, itu gimana gitu ya. Nah, sekarang kamu mengundang pelakor, harus antisipasi dulu. Pelakor kehidupan. Saya tuh nggak peduli. Masa didata dulu, kamu suami siapa yang kamu Saya itu tidak peduli siapa Anda, gitu kan. Bagaimana posisi Anda saat ini? Selama Anda perempuan, di sini tempatnya. Iya kan? Nah, saya percaya semuanya itu ada latar belakangnya.
Dan sebagai sesama perempuan itu seharusnya kita menguatkan supaya latar belakang yang lemah itu bisa dikuatkan dan dia bisa menjadi terang juga. Saya nggak sepakat. Saya mengalami semuanya, mulai dituding sebagai pelakor, dituding sebagai, ingat kita dituding sebagai apa, Yanti? Saya selalu nemenin, hari ini ketawa. Karena saya selalu nemenin Teh Yanti kemana-mana. Saya disebut apa? Tidak usah disebut, nanti dianggapnya menjelekkan satu kelompok tertentu, ya kan? Saya disebut pelakor juga pernah, aduh semuanya pernah lah, ya kan? Disebut pengkhianat pernah, semuanya pernah lah. Saya tahu bagaimana rasanya dituding. Ada tantangan buat aktivis perempuan, Lovely, ketika dia mengalami situasi di mana pasangannya melakukan perselingkuhan, itu kan bangkit keinginannya untuk membela perempuan lah. Terus yang dibela perempuan yang tanda kutip merebut pasangannya, terus gimana coba? Tapi menariknya gini, kalau misalnya ini luar biasa ya, kita bergeraknya biar seru. Cuman kan ada yang selalu bilang ini kan, kalau laki-laki diuji cintanya dengan perempuan saat dia punya segalanya, katanya kan. Perempuan diuji cintanya pada suaminya pada saat suaminya tidak punya apa-apa. Salah kalau menurut saya. Perempuan diuji cintanya saat suaminya dia punya segalanya. Lovely. Mungkin saya pernah waktu itu bersama Lovely juga gitu, kita bekerja di isu kebencanaan, Love. Yes. Pernah ada salah satu peristiwa gitu di mana saya merasa bahwa Lovely dan saya gitu ya, itu bukan harassment sebenarnya, tapi kita tidak dihargai sebagai perempuan dan oleh perempuan juga, hanya karena tampilan dan pakaian. Ingat nggak, kita mau dalam satu rapat, kita sebaiknya Rini sama Lovely nggak usah ikutan aja deh dulu ya, karena saya tanya kenapa sih emang, soalnya bajunya nggak perform. Loh, bajunya nggak perform, emang baju saya kenapa, baju Lovely kenapa? Akhirnya kita ngotot gitu ya, tetap aja ngikut gitu. Nah, itu sama perempuan itu. Iya Bu, jadi ternyata gitu ya, kadang-kadang saya juga suka gimana ya, nelongso gitu ya, kadang-kadang perempuan sendiri juga gitu yang melemahkan posisi kita gitu, hanya karena melihat tampilan dari luar gitu ya, soal pakaian kita yang nggak perform gitu, yang hanya ya memang karena memang modalnya cuma segitu kali ya, Love ya, bajunya nggak pakai pakaian pesta. Padahal belum tentu isinya, kita ternyata juga bukan hanya dalam senyap aja kan isi kepalanya ya. Betul Ibu. Tapi memang itu sebetulnya kenapa dari dulu ya saya sama saya gitu kan, kami benar-benar menyadari hal itu gitu kan. Perempuan itu perlu melihat perempuan lain lemah, bodoh atau whatever gitu kan, untuk membuat dirinya lebih baik. Dan kalau direnungkan, ini cuma supaya di mata lawan jenis itu, oh ini yang lebih bagus, ini yang lebih buruk gitu kan. I don't know. Ya, aku mau cerita. Pertama kali, karena ngeliatin masalah, ngomong-ngomong masalah seksi dan tidak seksi tadi ya. Pertama kali aku ketemu Lovely itu di tahun 2000 berapa ya, 13-an itu. Dia datang sebagai fasilitator. Aku penerjemah, Bu. Gak terima dia. Enggak, yang di Bengkulu. Yang di Bengkulu, dirimu bukan penterjemah. Ya, fasilitator atau narasumber aku nggak tahu. Dan itu, ya, dan itu pesertanya adalah dari para guru-guru. Dan aku sebagai salah satu LSM ya, yang kebetulan yang ikut melakukan kegiatan itu, pada saat dia datang, dia ketika mulai belum datang. Dia datang, oh inilah narasumber kita yang akan memfasilitasi diri ini. Gerdeng, semua orang melihat dia karena dia menggunakan rok yang sangat pendek. Kegelapan. Aibnya Lovely kebuka. Itu bukan aib itu. Siapa bilang itu aib? Pede. Banggaan dong. Hema terkena tulah, Hema. Dia tidak bisa melanjutkan ceritanya. Hema, ayo lanjut. Ini dia masuk lagi dia. Hema, lanjutkan kisahmu. Oke, maaf ini
sinyalnya jelas sekali Palu ini sekarang. Jadi ketika dia datang dengan rok pendeknya itu, dan peserta kita juga kebanyakan juga bapak-bapak guru, tapi yang aku bisa ya, tapi yang bisa aku tangkap di saat itu adalah ketika memang pertama kali bisa jadi itu adalah fokusnya masalah ini ya, jadi body gitu ya, kayak jadi pusing jadinya. Tapi ketika dia menjadikan fokusnya itu dari apa yang dia sampaikan, itu memang akhirnya beralih. Orang itu tidak melihat paha dia yang begitu. Itu apa, Ma? Ma. Tetapi, saya bombastis gitu dong. Tapi justru orang akhirnya fokus kepada tulisan yang dia sampaikan, kemudian kepada permainan-permainan yang dia arahkan. Aku melihat, jadi perempuan itu memang harus percaya diri ya dengan dirinya sendiri. Mau pakaian apapun ketika dia percaya, orang nggak, apa yang mau kita tampilkan gitu, apa yang mau kita tampilkan. Kalau kita mau nampilkan keseksian kita, ya orang akan, jangan salahkan ketika orang akan melihat keseksiannya aja, tapi ketika yang kita ingin tampilkan adalah apa yang mau kita sampaikan, apa yang mau kita kasih kepada audien itu, ya orang akan beralih ke sana, dan orang akan melupakan semuanya. Tetapi beralih ketika pada saat makan siang ataupun snack, semua orang, bapak-bapak itu akan berkumpul sama. Nah, saya kan praktisi kebencanaan, maksudnya kebetulan kerjanya selalu, ini bukannya berdoa selalu ada bencana di Indonesia ya, tapi kebetulan setiap ada bencana kita yang ya L4 itu lu lagi. Tetapi kalau Mbak Yanti kan dia ke pendidikan, aku waktu pas di Lombok itu ketemu sama si Azam ya, siapa namanya? Jam. Ya. Nah, jadi banyak sekali temuan-temuan terkait penyintas dari pihak perempuan gitu kan. Bagaimana mereka itu kadang berlipat ganda ketika terjadi kebencanaan itu. Iya, mereka udah harus mengurusin rumah tangganya, kemudian kadang pada saat bantuan mereka juga yang berada di depan, karena kalau seandainya ibu-ibu itu yang misalnya ada sembako, orang yang tidak melihat mekanisme memanusiakan penyintas, itu mereka, kalau laki-laki itu bisa aja didorong untuk minggir, tapi kalau ibu-ibu yang berada di depan itu kadang dimanfaatkan gitu, sehingga para suami-suami ya udah kamu aja lah yang antrian distribusi gitu. Kemudian ada juga ketika saya di Pariaman itu cukup miris bagi saya ya, ketika kan di sana kan matrinial, terus di atas bukit-bukit kita memberikan bantuan, emang kan waktu lembaga yang lalu itu mana yang benar-benar belum tersentuh sama pemerintah sama lembaga lain. Kita menemukan satu keluarga yang ibunya, kemudian 2 orang anaknya, semuanya janda. Kaget gitu kan. Kenapa? Ya karena dia pasti disampaikan karena suami saya sudah tidak kuat dengan bencana ini. Terus iya, jadi itu terus beneran ditinggal aja rumah mereka itu sudah hancur. Kemudian mereka itu rata-rata bordir itu ya, sulam-sulaman itu tempat mereka kerja sulam itu yang rusak. Ketika kita tanya, terus mereka menengah ke bawah ya, itu dapat informasi suaminya di Kota Padang, itu di daerah, pokoknya udah di bawah itu udah menikah lagi gitu. Wow. Dia sampai, oh iya sudah. Terus kita tanya, terus gimana? Ya biarin saja lah katanya. Kalau kami tidak bisa mengurusinya karena kami nggak punya uang gitu. Loh terus, jadi maksudnya mereka kan nikah awalnya kan secara negara ya. Tetapi ketika cerai seperti itu, nanti kalau seandainya ada apa-apa ya udah kita nikahnya secara agama aja. Dan ya Allah Tuhan itu ya, ibunya tuh masih muda, anaknya umurnya 2, yang satu itu 19 tahun, yang satu itu 17 tahun, dan itu semuanya janda semua, cantik, putih di atas bukit. Kami tuh sampai, Allah Akbar, maksudnya kondisi budaya seperti ini memang benar-benar membuat itu mereka berlipat ganda. Kemudian ketika orang mengatakan kalau seandainya perempuan-perempuan katakanlah harta pusaka itu jatuhnya kepada perempuan kan kalau di Pariaman itu. Tetapi pada kenyataannya itu
tidak berjalan, maksudnya benar mereka. Dikuasai Tapi laki-laki. ketika apapun keputusan yang harus dikeluarkan, yang harus ditetapkan sama mereka, itu semuanya harus mendengarkan nenek mama, paman mereka ya. Jadi ya itu berlipat-lipat dan itu cukup oh my god. Begitu juga saat di Sulawesi Tengah ya, kita memberikan bantuan namanya bantuan multiguna gitu. Kita dapatkan, kemudian buku rekeningnya kita buatkan itu atas nama suaminya, sudah masuk, suaminya ini lari ke Makassar. Kita yang diteror sama ibu-ibu banyak itu. Kalau kita kan nggak tahu kalau seandainya kondisi rumah tangga penerima manfaat ya, akhirnya yang kita bisa lakukan adalah langsung memblok nomor rekening itu sehingga suami tidak bisa menarik di Makassar sana terus dialihkan. Jadi banyak hal-hal sendiri ya. Tetapi yang bisa aku lihat juga kadang perempuan itu apalagi yang berumah tangga ya, mereka itu sepertinya memiliki tenaga yang berlipat-lipat. Aku tuh salut sekali. Ibu-ibu tua aja yang kita kasih, udah ibu masuk padat karya, masuk tidak usah kerja karena udah pasti udah di atas 60, gratis, pokoknya langsung kita dapat. Mereka yang nggak mau. Nggak enak saya katanya, saya mau juga walaupun harus ini. Kita kan ngeri kan, mereka bersih-bersih tiba-tiba punggungnya sakit kan nambah masalah. Tapi iya, pokoknya itu yang kita rasakan. Jadi ketika mendengar bagaimana Mbak Rini yang ternyata punya kisah di belakang. Tadi saya karena ada meeting pekerja bantuan non tunai juga bersebelahan Zoom-nya di laptop satu lagi, mendengarnya jadi seperti. Tapi aku sangat percaya ya, ketika perempuan itu mengatakan saya bisa, itu nggak ada yang bisa menghalangi dia untuk mencapai tujuannya. Gitu. Makasih. Yes. Tepat. Kalau kita berkata kita bisa, perempuan itu diberi kekuatan yang luar biasa. Karena tugas kita menopang keluarga kita. Nggak mungkin Tuhan kasih kekuatan yang setengah-setengah. Mbak Frili, boleh dong kita lihat wajah Mbak Frili? Ini kayaknya Mbak Frili baru pertama kali gabung deh. Mbak Frili, boleh buka cam-nya? Berkenalan dengan Iya, ini pakai handphone soalnya. Oh, Mbak Frili mau bergabung untuk bercerita? Mungkin dengar dulu boleh? Boleh dong. Selamat bergabung ya Mbak Frili. Semoga nanti pertemuan berikutnya. Salam kenal buat semuanya, wanita-wanita tangguh. Mbak Rosa. Pardon? Mbak Rosa tadi menyatakan masih mau mendengarkan. Iya. Nah, sekarang sudah Mbak Rosa. Cuma saya juga memang punya pengalaman di masa-masa itu. Sekarang sih sudah tidak terlalu berrok mini ya, karena terlalu gemuk mungkin ya. Bukan karena nggak bisa. Bukan karena apa ya, sudah tidak cocok. Cuman zaman itu memang saya pernah bereksperimen. Jadi kan semua orang bilang, Lovely, jangan pakai rok mini. Karena waktu itu naik bis ya. Rok mini, naik bis kemana-mana. Pulang jam 10 malam. Kalau meeting sama Teh Yanti, saya meeting sama Mbak Rini, lupa pulang. Iya kan, zaman itu. Saya bilang, enggak, nanti kamu diapa-apain loh. Rokmu mini loh. Nanti di ini loh, nanti di itu loh gitu. Saya bikin eksperimen pada diri saya sendiri. Tiap kali saya pergi, pikiran saya itu pokoknya pakai baju aja. Saya nggak mikir mau misalnya cari laki-laki atau bikin laki-laki itu tertarik sama saya. Enggak. Saya cuma pakai baju, saya enggak peduli. Itu memang kalau baca kisah saya nanti yang ketiga itu saya dapatkan waktu saya pulang dari Jerman sebenarnya. Sombong pulang dari Jerman. Karena di Jerman ibu-ibu ya, orang itu 2 kali 3 kali lipat lebih gede dari saya. Dia pakai baju nyaman banget. Saya baru kelebihan berat badan segitu aja sudah dibilang kayak lontong lah, kayak lepet. Ya kan, belipet lah, lipet-lipet kali itu tas pinggang lah. Ingat ya, kita kan gitu tas pinggang. Tas pinggang. Louis Vuitton. Ya, saya berpikir, saya enggak. Dan walaupun saya pulang naik bis jam 10 malam dengan rok, dulu biasa saya pakai rok jeans ya, rok mini saya itu jeans. Ya kan Emma ini? Emma ya, jeans. Jadi rok jeans yang enggak mini-mini amat sebetulnya. Cuman yang untuk kalangan aktivis cukup mini ternyata. Jadi saya pakai rok jeans dengan sepatu kets. Enggak ada, saya pulang jam 11 malam naik bis. Nggak ada satupun yang godain, yang sweet-sweet pun nggak ada. Semua orang cuek aja, like I was not even exist gitu.
Tapi satu waktu saya coba nih, saya waktu itu sudah kerja sebagai office manager ya, office manager di perusahaan IT. Bos saya perlu visa untuk ke Aljazair kalau nggak salah. Jadi karena saya office manajernya, saya harus urus visa itu kan. Dari pagi saya gini, yang belum tahu saya janda ya, nanti terus dikira nyeleweng lagi. Ada yang belum kenal dikira nanti kan janda bersertifikat saya ya. Jadi saya bilang, cari kenalan laki-laki yang asik kali ya. Dari pagi tuh pakai baju. Tapi kan saya mau ke kedutaan. Nggak mungkin dong pakai rok mini gitu kan. Mewakili sebuah perusahaan. Jadi saya pakai rok kerja biasa, selutut gitu kan. Dengan baju baju kain tutup. Karena ini kan Aljazair gitu. Saya pikirkan itu kan kedutaan Islam gitu kan. Masa saya pakai gitu kan. Dan saya di sana seharian. Lo and behold, percaya atau tidak percaya, itu laki-laki. Dengan baju yang sangat tertutup. Janjian malamnya untuk ke hotel. Saya bingung. Nah, ini sedang berpakaian sangat resmi, gitu kan? Sedang berpakaian sangat profesional menurut saya. Karena biasa pakai rok mini itu kan mereka bilang, Lovely, kok ini ya, kok nggak profesional kayak itu yang makanya kita diusir kan, Pak? Iya kan? Tapi ternyata semua itu is in our mind. Is in our mind. Bagaimana baju kita itu tidak merepresentasikan siapa kita. Tapi bagaimana kita bertutur, bertindak, itulah diri kita. Baju ya cuman baju. Saya kenal banyak yang sangat tertutup tapi jahatnya luar biasa. Ya Maria? Ya kan? Sangat tertutup, semuanya tertutup, sangat tampak, sangat agamis gitu kan. Tapi jahatnya luar biasa, mulutnya luar biasa gitu kan. Ada orang yang Mbak Feby ketemu dengan banyak, Mbak Feby ini lebih luar biasa, saya belum pernah ketemu teman-teman ini ya. Tapi Mbak Feby melihat bahwa mereka punya emas juga. Ada mutiara di dalam semua orang. Tak peduli siapa engkau, karena Tuhan punya rencananya dalam diri setiap orang. Nggak peduli seperti apa mukanya. Kalau dia masih ada di dalam kegelapan, saya percaya satu waktu dia akan menjadi terang. Karena kalau mau jadi terang, di tempat terang ya nggak kelihatan. Jadi terang itu ya di tempat gelap. Maka teman-teman saya ini, Mbak Rini, Mbak Yanti, Hema, dia selalu berada di tengah orang-orang yang kebingungan karena kondisi darurat. Saya ingat banget ya waktu itu, saya sekali langsung nggak pernah dibawa lagi sama Teh Yanti ke daerah, karena waktu itu saya baru pulang dari Jerman. Teh Yanti ingat nggak? Iya, ke Santolo. Baru pulang hari kedua dibawa sama dia ke daerah bencana ya, di Jawa Barat. Masa cuci tangan pakai aqua? Di situ susah air. Aqua, bukan cuci tangan, cuci muka. Oh, cuci muka. Cuci muka pakai air. Nah, saya baru pulang dari Jerman, kan semuanya bersih. Baru hari kedua. Saudara itu nelayan yang luluh lantak. Baru ada air. Tapi nggak usah ikut. Kamu ngurusin di Jakarta aja. Tapi tetap ya, Hema, saya sepakat. Kalau perempuan put her mind into something, nothing can stop her. Masalahnya perempuan itu dikondisikan, saya nggak tahu ya, dikondisikan untuk tidak put her mind into that thing. Selalu ada doubt. Iya, selalu ada doubt. Nggak mungkin bisa. Nggak bisa deh. Aku nggak bisa deh. Enggak ah, gitu kan. Akhirnya lebih asik bergunjing. Karena daripada masuk ke diri sendiri mau perbaiki diri, memang lebih enak ngomongin orang. Benar nggak sih? Lebih enak ngomongin, oh tahu nggak si Lovely tuh, janda tuh sekarang tuh, bajunya tuh, lihat tuh, nyari banget, gitu kan. Terutama untuk para janda ya, itu kayaknya ada stempel di kepala saya nih. Mencari laki-laki. Godain saya dong. Ya ketawa, kayaknya pengalaman personal banget. WN mana? WN, ayo dong bercerita WN. Mana putrinya? Mbak Eni kok nggak ikut lagi sama ini? Mbak En, dinyalakan dulu Bu En. Mut ya. Biar imut-imut. Oke, Bu En. Saya lagi menyimak aja. Semua udah keren-keren ya apa yang udah dilakukan. Saya cuman tidak berusaha untuk mengikuti Zoom ini.
sambil saya juga ada aktivitas. Jadi saya sambil aktivitas ini. Namanya guru Siapa SMK, bilang? Lovely. Siapa bilang perempuan tuh tidak bisa melakukan apa-apa? Coba, Mbak Febe tadi bilang, saya masak ya Mbak Lovely ya, saya nggak bisa buka cam. Buka-buka cantik dia gimana masaknya. Ya kan, orang kalau baru masak itu kan keringetan gitu kan. Ding, ding. Ada lagi yang mau berbagi cerita, Ibu? Saya tuh panggilnya bukan Ibu Supiani deh dulu, Bu. Bu Burhan. Bu Burhan. Iya. Iya. Ibu mau berbagi cerita dengan kami-kami ini? Ceritaku paling tentang anak PAUD ya. Bagus. Semua ini penggerak pendidikan juga. Silakan Ibu. Boleh sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan kemarin baru nge-Zoom dengan murid. Murid itu tapi dari saya di memimpin sekolah Jepang, OISKA. Jadi anak-anak OISKA Jakarta Kindergarten. Jadi begitu ada pandemi ini, mereka itu kan perusahaan-perusahaan yang bayarin ya, anak-anak itu jadi perusahaan papahnya semua. Jadi anak itu langsung dipulangkan. Sementara kami di sini guru-guru bingung bagaimana caranya. Mula-mula kita kasih offline gitu. Jadi guru-guru bikin video menjelaskan tentang musim. Oh, di Indonesia sedang musim hujan. Kalau di Jepang musimnya ada 4. Jadi anak-anak senang kelihatannya gitu. Kemudian dari cerita orang tuanya. Kemudian Senin kemarin itu di Zoom deh, supaya pengen ketemu wajah anak-anak seperti apa. Nah, begitu ketemu wajah anak-anak, guru yang Jepang nih, Kyoko Sensei itu kepala gurunya, dia cerita dulu. Wah, ini bagaimana, udah ini kita di Jakarta, kalian di Jepang, bagaimana kabarnya? Banyak sekali yang diucapkan, tapi anak-anak seperti apa ya, seperti terpedih. Mereka semua dipangku oleh mamanya, dan sepertinya nggak bisa mengungkapkan apa yang mesti diinikan. Nah, itu saya sampai tanya ke psikolog, bagaimana ya caranya menggali supaya anak-anak bisa mengungkapkan perasaannya, padahal mereka kangen sama gurunya, kangen ketemu teman-temannya. Nah, itu cerita saya. Jadi sampai sekarang saya masih berpikir bagaimana ya caranya menggali supaya mereka bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan. Karena kita melihat lama nggak ketemu, begitu ketemu mereka dipangku mamahnya, kalau ditanya apa-apa mamahnya yang jawab. Jadi seperti tertegun begitu. Jadi itu aja cerita saya. Sampai sekarang saya masih pikir bagaimana caranya menggali supaya mereka bisa bercerita. Oke. Saya juga punya kesulitan yang sama, Ibu. Terus terang berapa hari yang lalu Asapena itu membuka line untuk anak-anak, anak remaja ya, anak remaja. Saya memoderatori banyak event ya, dengan orang tua, dengan guru, ini dengan para perempuan. Nggak terlalu sulit buat saya mancing teman-teman untuk berbicara, cepat banget. Tapi waktu saya bicara dengan anak remaja ini, memang baru 3 orang yang bergabung ya. Saya benar-benar hampir kehabisan cara gitu, ngoceh terus kan, berusaha supaya mereka berbicara. Minggu kedua nanti dengan anak SD. Ini saya juga saya sedang berpikir bagaimana caranya supaya mereka, karena idenya adalah anak-anak ini pasti punya sesuatu yang mau disampaikan. Karena kondisi ini nih kondisi yang berat untuk mereka. Terutama anak-anak yang bukan pesekolah rumah. Atau yang bukan pesekolah rumah murni. Saya nggak nutup kemungkinan kok. Memang ada para pelaku sekolah rumah yang seperti Maria, saya gitu kan, Teh Yanti waktu itu ya, waktu masih sekolah rumah, bahwa kita memang melakukan sekolah rumah karena pemahaman pedagogik, karena paham cara pedagogi yang di umum itu nggak cocok untuk anak-anak kami. Maka ada kegiatan terstruktur, ada planning terstruktur.
Tapi ada orang tua yang bukan dengan kesadaran itu. Ada yang karena tren, ada karena anaknya mogok, ada karena sudah bingung. Nah, orang tua ini tetap perlakuannya sama seperti orang tua yang anaknya di sekolah. Dia nggak ngerti. Masih ngerti ya, Pak? Nah, kami sediakan waktu untuk orang tua bicara, ya kan? Sekarang udah mulai banyak, Masih meeting. banyak ngomong. Ya udah meeting. Untuk anak-anak, Iya, makanya kalau kau punya waktu, bantu aku untuk karena Asapena memang ya lovely gitu, yang harus bergerak menggerakkan teman-teman. Lovely bagi pengalaman ya. Kebetulan sejak 2018 kami kan dampingi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga dan fokus untuk mendampingi anak dan remaja. Ya, Pak Sukiman. Anak dan remaja, terus awalnya sih modelnya PSA ya, psikologi, pokoknya dukungan psikologi awal lah gitu. Tapi kemudian anak-anak dan remaja ini membuat nama sendiri yang From Zero to Hero. Nah, piloting yang dilakukan oleh Kerlip Jabar dan Kerlip Maros itu menjangkau 50 anak yang tadi ya sulit bersuara karena mereka sudah terstigma buruk begitu ya. Melalui pendampingan yang cukup intens, akhirnya kelekatan hubungan itu terbangun. Yang menarik sebenarnya ketika anak dari Ketua Kerlip Jabar, Bu Eka Sari itu kan pegiat hak anak sejak dia usia kelas 5 SD, dan dia menemukan ketika tumbuh bersama Kerlip dia mengembangkan CDF. CDF itu cari tahu teman yang sedang bermasalah, dekati ia, tunjukkan empati, dan ajak ke forum. Orang tuanya diajak ke Kerlip, teman sebayanya diajak ke forum anak. Gitu. Nah, metode ini cocok dengan anak-anak yang terkena stigma ini. Nah, saat ini mereka sudah Zoom meeting yang keberapa ya? Kelima kayaknya ya, sudah Zoom meeting kelima. Jadi memang itu tadi di usia remaja, kenapa? Zoom meeting juga ya? Iya, Zoom meeting. Di usia remaja memang butuh anak sebaya yang menjadi trigger ya, jelas itu gitu. Kalaupun ada orang dewasa di sana itu tidak boleh ikut nimbrung, karena begitu nimbrung semuanya berhenti. Saya sempat ikut di sana dan tidak bicara sama sekali. Mereka berusaha memancing saya untuk ikut bicara. Saya bilang saya say hello aja gitu kan. Itu saja, ketika saya say hello untuk membangun kembali mereka untuk diskusi lagi itu jadi kagok gitu. Sehingga saya memutuskan left dan saya minta laporan aja deh, nggak usah ikut. Bagaimanapun kan ada rasa itu ketuanya gitu, ketuaan kali ya, ketuanya jadi harus bicaranya harus teratur, harus apa gitu. Ini anaknya usia 10 sampai 24 tahun ya. Dan sekarang ini kami dibantu oleh anak-anak muda dari STKS sama Poltekkes untuk membuat, karena mereka butuh konseling ternyata, untuk mau berbicara saja di antara sesama mereka, itu butuh konseling. Apalagi kalau kita tahu masalahnya mungkin lebih ini lagi. Nah, konselor yang dicari juga nggak bisa konselor psikolog profesional atau apa, tapi tadi itu teman tapi punya pengetahuan lah, meskipun tidak sesempurna psikolog gitu ya. Tapi kan kayak Peksos di STKS itu terlatih untuk menyimak. Nah, saya juga beberapa kali ikut apa yang disajikan oleh Save the Children ya. Di situ memang yang bicara anak, dan saya melihat begitu hostnya itu lebih dewasa dari mereka, fasilitatornya itu anak-anak yang lain tuh nggak merdeka untuk bicara loh. Benar-benar ini. Calon nih kalau kayak gini. Kemarin ada beberapa anak yang cukup berbicara. Mbak Bu Rosa, ayo dong. Bu Rosa ini punya 650 anak SMP di bawah dia ini. 650 ya Bu Rosa ya? 661. 661. Dia ayo dong. Di mana Mbak? Di Strada. Ya. Strada Bekasi. Strada, ya. Ya, kepala Strada Bekasi. Ibu saya kalau sekolah sebuah SMP Strada ya? Strada ya, di Bekasi. Sampai besar SMP. itu. 660 anak. Saya bertemu Mbak Lovely karena waktu itu ada acara MOS untuk kelas 7 dan dari Pak Riki sebetulnya ya. Yeah. Pak Riki yang menyampaikan bahwa mereka punya tim begitu untuk
parenting. Maka saya undang ketika pertemuan dengan orang tua, saya undang Mbak Lovely, kok menarik, maka saya jadi ketagihan undang Mbak Lovely terus ini sampai mendampingkan anak-anak dan sebagainya lah. Menariknya bukan karena rok mini saya kan? Iya, dulu nggak pakai rok mini. Udah nggak pakai rok mini. Mama udah nggak pakai rok mini ya, Mak? Udah pakai celana. Dan anak-anak juga senang gitu ketika Mbak Lovely masuk ke kelas-kelas edukasi mengenai bullying dan sebagainya itu. Bahkan ketika ada orang lain yang menggantikan, malah maunya Mbak Lovely. Balik lagi. Gurunya juga. Termasuk gurunya kalau bisa kelasku besok Mbak Lovely aja. Gitu. Iya. Selama ini. Kali ya, cabi-cabi gitu kan, jadi mau dipijus. Saya mengundang Bu Rosa, ayo dong bikinkan forum untuk anak-anakmu. Saya bergerak atas nama Lembaga Perlindungan Anak Indonesia ya, kalau dengan Bu Rosa ini ya. Jadi atas nama LPI, jadi kita tim melakukan pendampingan di Strada, gitu kan. Contohnya Strada. Kami pengennya juga bisa. Yes? Aku setuju Yanti. Skala juga kebetulan kita mendampingi anak-anak kos. Jadi anak-anak mahasiswa yang nggak bisa pulang, kita fasilitasi untuk berdiskusi sebenarnya. Nanti anakku mungkin bisa pulang juga. Iya, minggu depan aku boleh minta kontaknya deh ya nanti, karena ternyata betul. Di mana? Di Kalibata City. Iya boleh. Ya. Betul, jadi kita lagi ngumpulin termasuk anak-anak yang di luar negeri yang sekolah yang nggak bisa pulang ke Indonesia, kemudian yang dari Jogja nggak bisa ke Papua, itu banyak sekali. Nah kita kumpulin, insya Allah Sabtu depan rencananya mau bikin Zoom meeting gitu ya. Betul, kalau kemudian yang keluar itu adalah fasilitator yang kayak saya, kayaknya mereka nggak mau. Kemarin baru terbatas aja, mereka juga menyampaikannya secara terbatas. Tapi ketika sesama usianya gitu ya, wah terbuka banget gitu ya, nggak punya uang, yang aduh sedih bener saya mendengar cerita mereka ya. Jadi insya Allah nanti. Itu yang di TV itu udah banyak orang yang tidur di pinggir jalan tuh bener ya? Wah saya nggak. Aku nggak nonton. Ada yang maksudnya di daerah mana? Banyak teman-teman yang di Jakarta katanya udah karena mereka sudah bisa bayar kos-kosan lagi, nggak bisa bayar, jadi mereka tidur di pinggir jalan gitu. Bisa jadi ya. Memang kesulitannya begini di saat COVID ya, artinya kalau bencana gempa lah taruh, kita bisa langsung ini ya sosialisasi, bisa langsung jalan ke wilayah terdampak segala macam, kemudian melakukan upaya-upaya inilah ya penanganan darurat segala macam. Tapi kalau dalam kondisi kayak begini memang saya setiap hari Selasa itu ikut koordinasi di antara CSO seluruh Indonesia untuk persiapan ini sebenarnya antisipasi, persiapan preventifnya ya untuk masuk-masuk ke desa sama memberikan bantuan gitu loh. Nah, ini yang sebenarnya, tapi kalau menurut saya pengalaman dari kemarin ya semasa menangani Covid kan Skala punya di beberapa desa, justru desa loh yang lebih siap dibandingin kota besar kayak Jakarta. Bener banget. Kampung tuh lebih antisipasi, mereka di awal bulan Maret malah bahkan beberapa desa-desa di Sulawesi Tengah itu udah ditutup. Ngatatoro itu udah lockdown duluan gitu ya. Mereka lebih siap, mereka punya lumbung pangan gitu ya. Terus Baduy juga punya lumbung pangan. Kita loh nih yang di kota sebenarnya yang justru jauh lebih ancamannya lebih besar sebenarnya. Mungkin itu kali, Love, aku terakhir aja nih. Mungkin kita bisa nanti didiskusikan di grup ya, kita bisa bikin gerakan emak-emak ini kan kita emak-emak ya. Bagaimana kita membantu emak-emak yang lain, nanti keluar dari situ membantu anak-anak gitu kan. Baru saya aku mengundang kau bikinkan event Zoom atau Webex dengan anak-anak, ya kan? Kita ngobrol bareng, karena saya ada di dalam salah satu grup anak-anak itu kan, tugasnya banyak banget Mbak Rosa. Padahal udah dikurangi loh itu. Sudah dikurangi, kami cuma 2 mata pelajaran sehari. Iya, saya kasih tugas, ayo dong kita bikin vlog, tapi mereka, aduh banyak tugas nih Kak Lovely gitu. Karena saya kasih, ayo kita nge-vlog yuk gitu, supaya agak teralihkan lah ya, agak happy-happy dikit gitu kan. Tapi memang karena kemarin waktu saya ngomong dengan para guru bilang, tapi gimana Mbak Lovely, tekanan kepada kami juga besar, kami harus menyelesaikan, kami harus. Jadi ini memang sudah teruat ya, memang negara kita memang nggak siap menghadapi hal yang seperti ini. Tugas Mbak Rini. Kemarin saya sampaikan ke guru-guru bahwa kita nggak harus menyelesaikan paket kurikulumnya. Pokoknya sesampainya
Tidak harus dikejar karena ada beberapa materi yang harus dijelaskan toh, kayak matematika. Nggak bisa itu Nggak mungkin tanpa guru gitu. Ada yang anak-anak belajar sendiri itu ada. Ada beberapa tipe anak yang dikasih materi, oh dia bisa baca dari PowerPoint, dari video yang dikirimkan guru-guru. Tapi ada anak yang mesti kebanyakan ada. Maka saya bilang, tidak usah mengejar kurikulum, sesampainya saja karena ini darurat. Iya. Anak diberikan tugas tidak usah terlalu berat. Saya sampaikan. Dan sebetulnya surat edaran menterinya udah mengatakan demikian kan? Iya. Target kurikulum itu tidak usah target kurikulum yang dicapai, nggak usah. Iya, udah bikin. Tapi memang ya itulah, kalau kepala disnasnya tidak memahami SE kan ya, yang ditekan ya kembali ke kepala sekolah, ditekan lagi ya guru-guru, ya Pak, akhirnya ya anak-anak. Waktu kita sudah mau habis, wah luar biasa ya. Ini ada beberapa yang baru pertama kali bergabung, tapi seperti bertemu teman lama. Sebenarnya hebatnya perempuan tuh di situ, dimanapun kita berada, mudah buat kita untuk beradaptasi. Itu kehebatan perempuan. Menurut saya ini yang masalah itu begini, di Strada itu kan kebanyakan menengah ke bawah. Dan sebenarnya kami terdampak COVID juga. Strada itu terdampak juga karena kami menengah ke bawah, menjangkau menengah ke bawah. Yes. SPP itu kami yang masuk bulan April itu hanya 48,23%. Dari SPP. Bulan April itu hanya segitu. 50% aja nggak nyampe. 50%. Iya. Bayang Mei ya. Yang masuk gitu kan. Dan orang tua itu ada beberapa orang tua yang sudah dirumahkan, kemudian harus beli paket internet dan sebagainya. Saya justru ingin sekali stasiun televisi itu hanya TVRI gitu loh. Bagaimana kalau bisa kita meminta kepada TV swasta, MNC atau apa yang mereka mungkin lebih peduli pendidikan, minta mereka menyiarkan juga gitu loh. Mereka kan punya iklan, ada iklan yang bisa membayar gitu. Ruang guru ada Bu, ruang guru. Karena internetnya Bu yang berat kan. Mereka kan harus punya internet. Kalau TV kan semua bisa putar gitu kan. Selama ini hanya TVRI. Dan TVRI untuk sekolah kami tuh materinya kita udah duluan dibahas. Jadi baru. Iya, makanya kalau bisa misalnya kita minta kepada beberapa stasiun TV, Mbok, ini loh situasi negara itu kayak gini, sistem pendidikannya juga butuh online gitu, Mbok, lewat TV yang semua orang bisa muter gitu tanpa internet. Gitu. Selama ini kan hanya TVRI saja gitu. Bagaimana stasiun TV yang mereka punya iklan dan sebagainya bisa support untuk biaya penyiaran, tapi ada konten pendidikan untuk anak-anak gitu. Saya berharap seperti itu. PR lagi. Itu Mbak Rini tuh dengan teman-teman jurnalisnya tuh. Ayo Mbak Rini. Ya gimana ya? TV swasta Mbak. TV swasta Mbak. Ini kita kan kalau TVRI aja itu Kemdikbud kan bayar tuh jam tayang. Iya. Kalau swasta kan karena sudah terikat dengan pihak lain ya. Sebenarnya gini, ya? Advokasinya gimana Mbak Rini? Enggak, sebenarnya gini, kemarin kenapa pilihannya TVRI? Karena memang sebenarnya TVRI itu bisa dijangkau di teman-teman di kampung ya. Di kampung, di desa. Contoh misalnya ya, nggak usah jauh-jauh. Di Kediri itu hanya TVRI yang didapat sama Indosiar. Jadi siaran yang lain nggak dapat. Sebenarnya kalau mau pemerintah sedikit, saya bukan bilang tangan besi ya, tapi kan ini sebenarnya aturan tuh ada di tangan pemerintah. Kalau pemerintah cuma mau aja, semua media misalnya jam sekian-sekian harus menyiarkan pendidikan misalnya. Pendidikan. Dan seluruh media. Nah mungkin justru lebih ini gitu ya. Yang orang tuanya juga bisa duduk bareng sama-sama di situ gitu. Ya mari ada jam tertentu. Kita buat surat permohonan. Ya. Betul loh. Ini ada Mbak Ini, ada Mbak Yanti, ada Bu Burhanuddin, ada Hema. Ini kan bagian-bagian kalian nih. Ayo kita buat atas nama Operet gitu kan. Betul. Kita kumpulkan tanda tangan supaya banyaknya gitu kan, meminta pemerintah untuk ya kita tujukan ke pemerintah, kita tujukan ke MNC ya kan. SCTV. Ya, pokoknya cari stasiun televisi yang bisa dijangkau banyak gitu loh. Betul. Ya, antara RCTI, SCTV, Indosiar. Dan mereka punya, menurut saya mereka ada iklan itu yang bisa membiayai mereka gitu loh. Mereka nggak usah keluar duit, tapi dari iklan itu, tapi tetap bisa mendidik masyarakat. Situasinya kayak gini loh, urgen, maksud saya urgen. Karena orang tua betul keberatan bayar kuota. Saya beberapa kali membelikan kuota untuk anak-anak.
Karena untuk beli makan aja susah. Jadi Iya. tugas kosong karena nggak punya kuota. Ada dana BOP-nya nggak, Bu? Sementara ini baru bos kan baru beberapa kali ini. Sebelumnya ya pokoknya banyak dana sosial anak lah saya talangi dengan itu, Ibu. Seperti itu. Saya kira ini urgen banget. Ya. Betul, Love. Kelihatannya memang perlu deh, Love. Gini, maksud saya gini, ini akan ada sekian juta anak yang terancam ya ini ya kebodohan massal artinya ya. Artinya dalam sekian waktu pendidikan dengan model seperti ini. Kemudian pemerintahnya juga nggak cukup tegas kalau menurut saya, karena justru ini waktunya gitu ya usaha media gitu memberikan jam tayangnya dibandingkan sinetron. Gitu. Betul sekali, sinetron nggak ada isinya kadang. Betul. Ya, ayo dibungkus, kita buat. Ya, ayolah. Saya tiap hari Selasa kan ada ini rakor pos pendidikan dengan Kemdikbud dan kawan-kawan. Tapi itu yang rakor sejajarnya dengan itu kayaknya bisa juga tuh Mbak ke Pak Doni dan boleh, iya. Hari ini jam 1 ya. Menkominfo. Emang lu ya jangan. jam 1 kan ini bentar lagi. Ya kita beralih. Bisa. Nanti coba kita sampaikan juga. Oke, sip. Berarti kita setuju bahwa Selasa nanti Teh Yanti dan Mbak Rini mewakili kita untuk menyampaikan undang-undang ini. Kalau perlu kita buat surat bersama, kita tanda tangan bersama. Setuju. Ini di dalam buat petisi aja, buat petisi. Punya WhatsApp grup Bu Burhanuddin. Ya. 4 perempuan di dalam situ. Ya. Nanti saya undang juga. Aja yuk. Undangan. Kalau mau bergabung kita bisa mengatasnamakan Operat juga, karena Operat ini adalah sebuah komunitas tanpa tuan rumah. Jadi ini bukan punya Kerlip, ini bukan punya Kultur Metamorfosa. Ini punya perempuan, cuman kami memfasilitasi. Gitu kan? Kalau nanti dia gerakan gelap. Jadi tugasnya Tayanti dan Mbak Rini ya. Oke. Laporkan di grup apa yang sudah terjadi. Sudah hampir jam 12, kita mau menyiapkan yang tidak puasa mau menyiapkan makan siang. Iya. Oke, selamat makan. Kenapa emang? Lu tuh masih nggak kedengaran. Kenapa emang? Nggak ya, mau yang puasa mau istirahat. Oh iya, karena tidur adalah ibadah. Oh, tidur siang. Jadi orang puasa itu ibadah. Nggak, aku mau nyuci kok. Aku mau nyuci baju Keren kan siang-siang nyuci baju. Canggih, Hema. Hema keren. Kamu nggak kangen Jakarta kamu? Aduh, kangen banget. Aku udah 6 bulan nggak bisa keluar dari Palu ini. Aduh, luar biasa. Hema ini luar biasa lah, Hema. Di mana pun di Palu ya, di Palu terus. Udah 1,5 tahun Bu di sini Bu. Oh. Terakhir ketemu sama Mbak Rini, untung ada orang Jakarta waktu itu datang ke Palu. Kalau enggak, kalau Mbak Rini tuh sama aku cuma janji-janji doang dia. Lovely kan ya, nanti lewat dia tahu dari di mana gitu. Nanti kita lagi Lovely, nanti dia, iya, tahu udah ada di mana lagi. Kalau sama Mbak Rini itu kita yang harus berinisiatif untuk menunggu waktu dia. Itu ya, yang kita takut di kantor dia kan? Iya. Kemudian kita yang harus mendatangi dia. Kalau menunggu dia menanyakan, Emma kamu di mana? Itu enggak. Emma, janji lo Emma. Janji apa? Janji kemana yo? Ke Bada loh, kita masih belum. Bada. Ayo datang lagi Mbak Rini sebelum aku selesai di sini. Oke. Nunggu COVID. Oke, terima kasih untuk semua. Silakan di-unmute semuanya. Kita mau berpisah. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Kalau merasakan manfaatnya, tolong undang lebih banyak perempuan. Ini waktunya bagi kita untuk bersatu, saling menguatkan, saling memberi makna supaya kita bisa berbuat untuk keluarga kita dan untuk bangsa. Kita punya satu PR, kita akan diwakili oleh Mbak Yanti, Mbak Rini untuk bicara tentang apa? Tentang pentingnya televisi swasta, tapi kebutuhan anak-anak kita. Ada baiknya juga kalau Mbak Rini dan Teh Yanti bisa membuatkan itu sudah, kami semua ikut endorse gitu kan. Jadi semua emak-emak bersatu meminta supaya pemerintah memperhatikan pendidikan anak-anak kita lewat televisi swasta. Begitu ya. Terima kasih banyak. Saya secara personal saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf, tidak ada maksud untuk menyakiti atau menyinggung. Sampai jumpa minggu depan.
Tuhan memberkati. Ayo, bye-bye. Terima kasih semuanya ibu-ibu. Terima kasih. Dadah, makasih ya semuanya ya. Bye-bye.